Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini yang berkah Allah berikan kepada kita kesempatan berkumpul bersilaturahmi. Alhamdulillah diberi kepada bisa manusia para barangkali atau berzina biasa nyambung. Di siang hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bersilaturahim dan mohon saya secara pribadi kepada para tokoh, para ulama, kemudian kita dan rekan-rekannya serta para ibu, bapak semuanya yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah kita mendapatkan anugerah yang luar biasa, anugerah yang mungkin kita tidak bisa merasakan lagi di hari depan ketika Allah memisahkan antara ruh dan jiwa kita dan fisik kita yang kita semua. Mudah-mudahan hari ini yang kita laksanakan aktivitas yang luar biasa ini bukan berakhir di hari ini, tapi insya Allah kita berlanjut sampai tahun depan. Saya akan banyak memberikan nasihat, dan nasihat ini sebetulnya buat saya pribadi, karena adil an-nasihat sebetulnya itu merupakan nasihat. Tadi saya mendengarkan bagaimana Qari'ah membacakan beberapa ayat dalam beberapa surat dalam Al-Quranul Karim. Yang ini saya sengaja menyitir, saya sengaja mendengarkan apa yang dibacakan Qari'ah, dan ini sebagai bekalan kepada kita semuanya, terutama para adik-adik kita, anak kita yang mendengar 82 orang yang berkumpul di sini. Saya terus terang secara pribadi ikut prihatin, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai manusia secara umum, dan khusus sebagai seorang mukmin, maka ini merupakan bagian yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita semua. Tadi Qari'ah membacakan beberapa ayat dalam Al-Quran, dan saya akan coba sedikit ingatkan kepada kita semuanya. Yang pertama tadi saya bilang dalam surah Luqman tentang nasihat Luqman kepada anak-anaknya. Ada dua nasihat yang fundamental dalam ayat itu. Yang pertama adalah kita tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi ibu serta sekalian, dua nasihat ini, dua wejangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ini merupakan hal yang fundamental. Bahkan ini juga sebaliknya. Ketika kita sekarang ingin mendapatkan keberkahan di hidup kita, maka jauhkan syirik dari kehidupan kita semuanya. Jauhkan ketergantungan kita kepada manusia, dan kita hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketergantungan diri kita kepada manusia sedikit pun. Manusia hanya wasilah saja. Manusia hanya sarana saja. Manusia hanya media saja untuk kita mendapatkan apa yang Allah datangkan kepada kita semuanya. Ingat bahwa panitia di sini, kita semuanya ini hanya media memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Kita hanya wasilah saja. Kita hanya media saja. Kita hanya perantara saja.
Karena malaikat apapun yang kita dapatkan itu datang dari Allah SWT. Makanya ketika kita Allah SWT, kita menggantungkan seluruh urusan kepada Allah Ta'ala, maka kita akan terbebas dari ikatan-ikatan seluruh makhluk Allah Ta'ala. Maka ada sekalian, jangan rendah diri. Kalau rendah hati itu harus awal. Tapi kalau rendah diri minder nggak boleh. Saya punya satu kisah di pesantren. Ketika ada seorang, mohon maaf, dia itu orang tua dari seorang anak yang dia menikahi ibu anak ini. Ketika anak ini ibunya mendapatkan 2 anak pertama dari suami pertamanya. Nah, bapaknya datang kepada saya. Saya bilang, Ustaz, saya terus terang ingin menyekolahkan kepada sekolah ini, tapi bapak anak ini sudah meninggal dunia, dan saya sebagai bapak tirinya, tanda kutip mungkin, tidak mampu untuk menyekolahkan anak ini kepada sekolah ini, sekolah saya, kepada saya. Saya bilang, bawa anak itu ke sini, besok dia suruh masuk sekolah. Akhirnya apa? Akhirnya ketika dia masuk di sekolah kita, karena di sekolah kita memang pesantren ini menyiapkan sekitar 10% itu untuk para aitam, untuk para yatim, untuk para duafa. Kita cari medianya yang akan menyelesaikan urusan ini. Ternyata apa? Tidak berselang lama, anak ini masuk ke sekolah di kita, maka ada pengusaha dari Jakarta telepon saya, bilang, Kang, ada nggak anak yatim yang sekolah di Akang? Nggak ada. Bisa nggak saya minta gitu? Minta 2 orang saja, saya bantu. Saya bilang boleh. Saya bantu apa? Saya kasih datanya. Karena sampai saat ini sekolah saya, sekolah kita, pesantren, tidak menerima bantuan dari masyarakat secara pribadi. Kita tolak kalau bantuan pribadi kepada pesantren, tapi kalau kepada anak-anak yang sudah kita dari awal dimediasi untuk sekolah di kita, maka kita silakan kalau menjadi bapak angkat kita. Nah, ketika apa? Ketika ini dibawa oleh orang tua angkatnya sekolah di kita, dia siap membiayai. Ternyata tadi sampai dia kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA, bahkan dia menghatamkan hafalannya di pesantren kita. Dia hatam Quran, dan yang luar biasa apa? Yang luar biasa kesejahteraan yang didapatkan oleh orang tua angkatnya dibanding yang ada orang tuanya lebih sejahtera dia. Ini gambar kepada kita bahwa saya bilang ke orang tua, jangan tergantung kepada manusia, gantungkan urusan kepada Allah Azza wa Jalla. Gantungkan kepada Allah seluruh urusan kita. Tidak boleh kita sedikit pun tergantung kepada manusia. Kenapa? Karena ketika kita tergantung kepada Allah, maka Allah akan uruskan seluruh urusan kita semua. Ini kita perlu dicamkan dalam jiwa kita. Makanya yang pertama tadi, kita tidak boleh syirik kepada Allah. Tidak boleh menggantungkan urusan kita kepada selain Allah SWT. Dan banyak-banyak lain. Ini kalau dibahas di sini panjang sekali masalah asyirku billah ini. Ini bisa 5-10 pertemuan. Yang kedua, kata Luqman Hakim dalam surah Luqman, yang kedua apa? Kita harus birrul walidain. Nah, ingat sekalian bahwa Allah perintahkan kepada kita semuanya agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan ini apa? Dan ini merupakan perintah Allah kepada kita semuanya. Makanya ada di sini tadi saya katakan jangan rendah diri. Ketika kita selama kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan-urusan berat sekalipun Allah akan bukakan urusan itu. Allah akan selesaikan urusan itu. Allah akan beri jalan keluar urusan itu. Dan min haitsu la yahtasib, Allah katakan Allah akan berikan kepada kalian rezeki yang bisa sangka ketika kita taat kepada Allah Taala. Nah, yang salah satunya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Hati-hati nih, harus lihat ya.
saya banyak bergaul dengan teman-teman yang memang dia secara kemampuan, keilmuan, keagamaan luar biasa, dan keberhasilan dalam kehidupan dunianya luar biasa. Dulu saya pernah sering ada kajian pekanan ketika saya masih kuliah di kampus dulu tahun 89-an. Itu dengan 4-5 orang yang mereka saat kita berkumpul itu tidak punya penghasilan sedikit pun dari aktivitas ekonomi. Kita berkumpul beraktivitas dan apa? Dalam keyakinan kita bahwa ketika kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, intan sulullah yang suruh bersabil aqdam. Kalau kita sekarang berjuang untuk memperjuangkan agama Allah, maka Allah jamin dengan apa? Allah akan tolong kita semuanya. Pada saat itu kita nggak punya apa-apa, kita miskin, nggak punya apa-apa. Buat makan besok pun nggak kita bayangkan apakah bisa tidak, nggak terbayar. Tapi ternyata masya Allah, bahkan ada salah satu dari 4 orang ini sampai dia pernah mengungkapkan istrinya pernah menceritakan ketika suaminya bertanya, karena waktu itu sudah pernah nikah, walaupun sudah pernah kuliah, masih kuliah, sudah pernah nikah, ditanya sama suaminya. Dia bilang, wahai istriku, kira-kira kita bisa makan apa? Kata istrinya, bekal kita untuk saat ini itu habis buat hari ini. Jadi besok kita belum bisa mengatakan mau makan apa. Tapi kata istrinya apa? Dia bilang, wallahi demi Allah, sungguh dia katakan, orang-orang yang tidak bersama Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah pun Allah kasih rezeki. Apalagi kita yang bersama-sama untuk menolong agama Allah, Allah akan kasih rezeki kepada kita semuanya. Itu 30 tahun yang lalu. Ternyata sekarang ketika saya ketemu dengan orangnya, itu masya Allah, Bu, Bapak, ada sekalian, ini cermin kepada kita. Ketika azamnya kuat bahwa kita harus menolong agama Allah. Ternyata apa? Sekarang masya Allah, sampai dia pernah cerita ke saya tuh sudah bosan lihat uang. Saking uangnya itu triliunan gitu. Orang kaya raya. Tapi apa? Tapi setiap yang datang ke rumahnya itu selesai urusannya. Yang luar biasa apa? Yang kedua catatannya, dia sangat menyayangi ibunya. Ibunya itu luar biasa. Sampai di depan kita, kalau ketemu ibunya lewat, dia datang ibunya dulu, dia cium tangan, dia cium pipi kiri kanan ibunya. Dia doakan ibunya. Di depan kita, ibunya udah tua, masih bisa jalan. Dia lagi isi majlis taklim di pengajian, dia mampir dulu gitu. Masya Allah. Nah, sehingga apa yang terjadi? Saya katakan, Ustaz, antum itu dapat keberkahan dari rumah antum dan dari apa? Dari biru baginya, berbuat baik kepada orang tua. Dalam kisah yang menarik dalam sirah, Rasulullah pernah menceritakan, dan ini jadi kisah yang populer di kalangan para pendalam agama Allah Taala. Ini kisah 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua. Salah satunya adalah seorang anak yang dia berkhidmat kepada orang tuanya. Ketika tiba-tiba 3 orang masuk ke gua bermain, tapi ini sudah nikah, pemuda yang sudah bernikah. Pak gua tiba-tiba menutup pintunya, menutup batu yang menutup gua itu, nggak bisa keluar. Apa yang terjadi? Kata 3 orang ini, dia katakan, coba kita pikirkan ada nggak amal-amal kita yang mungkin amal soleh yang akan Allah terima amal ini dan bisa menjadi tawasul kepada kita perantara bisa membuka pintu. Apa yang terjadi? Lihat. Ketika dia mengatakan seperti itu, maka ada salah seorang yang mengatakan, dia katakan, saya ada, kata dia, amal soleh mungkin ini bisa menjadi wasilah membuka pintu ini. Dia berkata, ya Rabbi, dia katakan, saya seorang yang memiliki beberapa anak, dia katakan. Dan kebiasaan saya, dia katakan,
itu setiap sore memerah susu kambing yang saya miliki. Dan setiap sore ketika saya memerah susu kambing itu, maka apa? Perahan-perahan yang saya dapatkan ketika setelah saya memerah, maka yang pertama saya berikan itu kepada ibu dan bapakku dulu. Pada anak saya, istri saya ada. Tapi yang pertama dia katakan, saya kasihkan ke ibu apa saya dulu. Apa yang terjadi? Suatu ketika dia datang habis memerah susu kambingnya, didatangi ke rumahnya, tiba-tiba anak sudah pada tidur, istri sudah pada tidur, orang tua sudah pada tidur, anaknya belum pada tidur, menangis karena lapar ingin minum susu. Apa yang terjadi? Orang ini tidak memberikan kepada anak dan istrinya sebelum orang tua terbangun dari tidur. Ini jadi pelajaran kepada kita, Bu ya Pak. Ini untuk para suami, tolong pahamkan istri-istrinya. Ketika suaminya masih memiliki ibu bapaknya, maka yang pertama harus dihormati orang tuanya sebelum tidak anak. Jadi ingat, dalam Islam yang harus dihormat pertama, ditaati, dituruti, dihormat sama kita, diayomi, itu orang tua kita dibanding istri dan anak-anak kita. Dan ibu harus paham semuanya. Ibu harus paham. Ibu harus dorong suami kita untuk berbuat taat kepada orang tua. Kenapa? Karena ini wasilah yang tidak keberkahan dalam hidup kita. Siap kan Bu? Siap Bu ya? Siap. Jadi kalau ibu ingin berkah rumah tangga ibu ingin berkah anak-anak ibu ingin berkah ekonomi ibu, maka apa? Yang pertama ibu harus dorong suami-suami ibu agar dia taat yang pertama kepada kedua orang tuanya dan yang kedua kepada diri kita dan anak kita. Apa yang terjadi ketika dia mengatakan itu, ya Rabbi, ketika bapak saya terbangun, ibu saya terbangun, dan karena mendengar tangisan anak-anak saya ingin minum susu, bapak terbangun, ibu terbangun. Kata ibunya, ada apa? Orang mana begitu? Kata anaknya, wahai bunda, wahai bapak, ini anak-anak ingin minum susu, tapi saya tidak mau berikan itu sebelum kepada ibu dan bapak dulu. Apa yang terjadi? Kata bapak ibu ini, sudah kasihkan. Enggak, dia bilang, pokoknya saya ingin ibu dulu. Saya ingin bapak dulu yang minum. Setelah apa? Setelah diminum oleh ibu bapaknya, diberikan ke anak-anaknya, dia katakan, ya Rabbi, kalau seandainya ini amal soleh buatku, maka tolong bukakan pintu buah ini terbuka. Masya Allah. Ini gambar kepada kita semuanya. Birrul walidain itu hal yang luar biasa bagi kita semua. Dan saya melihat dari beberapa orang circle tadi, teman-teman saya ini Masya Allah, dia sangat birrul walidain, dia sangat taat kepada orang tua, dia sangat menghormati, dia sangat respect kepada orang tua. Mungkin di sini ada yang pengen turun berbanding ya. Itu pengen turun berbanding. Biasanya ibu bawa apa ibu anak para milenial yang turun pakai berbanding dia bilang. Itu teman saya yang tadi sering kali ini. Pemilik berbanding ini teman saya, satu kajian dengan saya selama bertahun-tahun, dan dia orang yang sangat miskin. Salah satunya. Habis sekarang kalau besar. Kalau besar. Dia punya beberapa orang yang bisa turunin gitu. Yang satu lagi dia punya 7 rumah sakit. Apa kuncinya? Salah satunya dia birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Ini 2 hal. Ini banyak kalau kita melakukan kali ini banyak insya Allah dalam pertemuan yang nanti kita akan bahas lagi. Yang ketiga tadi saya dengar dalam surat Al-Maun, ibu bacakan, para yang bacakan. Salah satunya apa? Salah satunya adalah Allah memberikan statement yang sangat keras kepada kita. Allah memberikan pernyataan yang sangat keras kepada kita semuanya. Apa? Allah katakan, tahukah kalian siapa yang mendustakan agama ini? Kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Orang yang mendustakan agama, ternyata Allah menegaskan beberapa 2 hal yang paling diutamakan. Yang pertama apa? Dia menghardik, dia tidak pernah memelihara yatim, dia tidak punya respek kepada yatim, dia membiarkan yatim dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Maka ingat, kalau kita mengaku sebagai seorang mukmin,
seorang muslim, maka pada subuh ketika keluar dari masjid, yang kita pikirkan, ada nggak orang sekitar kita yang perlu kita bantu? Ada nggak yang harus kita berikan kepada mereka yang kita miliki? Kenapa? Sebaik-baik infak itu infak yang kita lakukan di subuh hari. Nah, salah satu kita pikirkan, ada nggak orang yang nempel dengan kita orang-orang yatim? Ada nggak rumahnya dekat kita orang yatim? Maka yang pertama yang harus memberikan kontribusi adalah orang yang nempel dengan rumah. Makanya saya sering istri saya ini coba data di antara kita seperti yang nempel dengan kita rumahnya siapa ya? Kita kasih nominal tiap hari. Kita berikan kontribusi kepada mereka tiap hari. Kalau dia sekolah, kita kasih bekal sekolahnya. Kalau dia kurang makan, kita kasih makan. Dan kalau semua orang yang di sekitar orang-orang yang yatim itu dia berkontribusi, maka selesai urusan. Yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah kadang-kadang kita berpikirnya, kita cukup nggak ya harta kita buat makan kita? Kalau kita berikan kepada yatim, kepada miskin, berkurang nggak ya? Ini cara kerja kita. Padahal apa? Padahal kalau kita ingin kaya, kalau kita ingin berkah harta kita, ingin kaya raya, maka tidak boleh kita menyimpan harta kita di hati kita, tapi simpan di tangan-tangan kita. Supaya apa? Supaya kita gampang mengeluarkan duitnya. Supaya kita gampang mengeluarkan harta kita. Kenapa? Karena kalau disimpan di hati, Bu, harta kita akan nyelkit, akan sakit hati kalau kita memberikan uang kepada orang lain. Aduh, ya kayaknya rumahnya lamun jadi kasihkeun, harusnya dikasihkeun, saya boleh uang bisa barang beli ini, aja padahal biar saya mengenyangkan saya dulu. Ini harus kita selesaikan dalam pikiran kita. Allah ungkapkan sumbulan tiga hamba. Allah janjikan dengan 700 kali lipat kebaikan ketika kita berkontribusi kepada orang-orang yatim dan miskin. Ingat ya, ingat. Maka kunci tadi, kenapa dalam surah Luqman tadi ketergantungan dulu awalnya. Kalau kita sudah tergantung sama Allah, maka kita tidak akan terganggu dengan urusan-urusan kemanusiaan yang kita lakukan. Jadi orangnya mewakil menguasai hutan atau barang mereka bantu mengalir. Saya di Nakisah punya, Masya Allah. Saya sering mengulang cerita ini karena Masya Allah ya, kalau orang yang pernah bolak-balik ke Saudi Arabia, umrah terutama, kita pasti menemukan bagaimana suasana di padang pasir yang begitu besar. Kemarin maka ketika di bulan haji ya, itu 45 derajat Celcius, panas luar biasa. Dan Madinah itu biasa lebih ekstrim panas dibanding orang Mekah. Nah, suatu ketika Allah menceritakan Pak di dalam surah Taubah ayat 96 sampai ayat 116 Allah menggambarkan apa? Menggambarkan tentang kondisi satu peperangan yang begitu dahsyat, perang Tabuk. Jadi ketika kondisi seperti itu, maka apa? Allah perintahkan ke Rasulullah dan para sahabat untuk berperang dalam kondisi cuaca yang begitu ekstrim dan jaraknya 800 km dari kota Madinah. Kebayang Pak? 800 km dari Madinah itu berjalan kaki, naik kuda, naik unta, dalam kondisi paceklik. Sehingga apa? Kedatangan orang-orang yang munafik ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak bisa datang karena ini karena Allah tahu ini munafik, selesai. Tapi banyak orang-orang yang miskin datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sampai menangis. Ya Rasulullah, saya tuh ingin berkontribusi dalam perang ini, tapi saya tidak punya uang. Allah izinkan yang gede. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah mengumpulkan sahabat-sahabat terdekat. Ditanya satu-satu sahabat ini. Makanya kalau sekarang kita ingin sukses, apapun yang kita inginkan, dalam pikiran kita, yang pertama sebelum kita berbicara ke orang lain, apa ya yang perlu kita kontribusikan buat orang lain, baru kita ngajak orang. Jangan apa? Jangan ngajak dulu, baru kita berbicara diri kita. Jangan. Diri kita dulu.
apa ya yang harus kita lakukan buat orang lain? Nanti apa? Nanti terserah orang lain. Tapi kalau kita ngomong ke orang lain dulu, maka itu magnetnya akan kecil. Akan kecil magnetnya. Nah makanya, sekalian, ketika apa? Mohon maaf bisa ibu ya, bisa nanti berbicaranya di luar, bisa teriak nih. Saya akan sampai di luar. Jadi saya berbicara, ibu dengar dulu nanti silakan berbicara. Nah ketika dikumpulkan sahabat ini, maksudnya, apa yang terjadi? Rasul bertanya kepada satu persatu di antara mereka. Rasul tanya kepada Utsman, berapa kontribusi yang diberikan dalam perang ini? Makanya kalau ibu bapak sekalian pernah ke Madinah, ada di Madinah itu ada hotel Pondok Utsman. Hotel itu wakaf dari Utsman bin Affan yang sudah 1400 tahun yang lalu. Di harta Utsman yang diwakafkan dikelola oleh keturunannya berikutnya sampai saat ini ada bentuknya itu hotel Utsman bin Affan. Kalau kita di street berapa di Madinah itu kelihatan bisa Pondok Utsman. Sana penduduk hotel Utsman bin Affan. Utsman infakkan atau Utsman, ya Rasulullah, saya infakkan setengah harta saya. Umar, ya Rasulullah, saya sepertiga harta saya. Tiba-tiba kalau kita pikirkan Utsman itu hartanya, kalau dia sekali infak, itu berinfak itu 1000 unta dan seluruh isinya. Waduh, kalau Utsman itu infak, dia tuh infakkan itu 1000 unta yang penuh dengan muatan diinfakkan semuanya. Nah ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia bilang, ya Abu Bakar, apa yang menginfakkan dalam perang Tabuk ini? Kata Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, ambil seluruh harta saya ya Rasulullah. Engkau gak boleh sisakan harta saya kecuali apa yang melekat dalam tubuh saya dan istri saya dan anak saya. Berikan semuanya buat infakkan. Masya Allah. Sampai Rasul dibisiki oleh malaikat, ya Rasulullah, Allah Maha tahu apa yang terbesit dalam diri Abu Bakar. Tapi ini sebagai tahqiq, sebagai penekanan buat yang ada di sekitarnya. Tanya sekali lagi. Kata Rasul, ya Abu Bakar, apakah benar apa yang kau berikan? Kata Abu Bakar, benar Rasul, semua saya berikan buat Islam ini. Sampai tiba-tiba, Masya Allah, saya kadang-kadang agak berat mengungkapkan itu. Tiba-tiba datang lagi dia ke Rasulullah, ya Rasulullah, dia bilang, sampaikan salam Allah kepada Abu Bakar. Sampaikan salam Allah kepada Abu Bakar. Kebayang orang bahagianya ketika dia datang salam dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika salam itu bukan dari manusia tapi dari Allah yang menciptakan dirinya. Artinya apa? Jaminan surga sudah di depan matanya. Masya Allah. Makanya tadi dalam surat Al-Ma'un Allah menegaskan kepada kita semuanya. Yang pertama, kita harus mengayomi anak-anak yatim. Kalau kita belum bisa, cari orang-orang yang bisa membagi anak-anak itu. Kalau kita belum bisa juga, kita doakan mereka agar mereka selesai urusan dunia ini. Dan juga jadikan mereka anak-anak yang berpendidikan dalam agama. Yang kedua tadi, orang-orang yang tidak pernah memperhatikan orang-orang miskin di antara kalian semua. Coba Bu ya, bayangkan sekalian, kalau kemiskinan itu ternyata itu datang kepada kita. Kalau yang miskin itu kita, bukan orang lain. Dan bagaimana pikiran kita ketika kita makan hari ini, kita belum bisa makan untuk hari besok. Kami di pesantren itu sehari itu masak catering itu sekitar 1.200 porsi buat anak kita. 1.200 anak santri kita, anak-anak yang sekolah kita, yang boleh untuk yang boleh. Dan saya selipan kepada orang-orang di dapur. Saya bilang, makan siang ini perhatikan mana tetangga kita yang jompo dan rumah. Saya akan samakan menunya dengan anak-anak itu. Berikan kepada mereka.
setiap hari kita berikan. Kadang 25 bungkus, kadang 30. Itu kita orang sekitar yang jompo dan miskin. Sudah tanya mereka. Ada mama gitu, saya pernah ke belakang, lihat Masya Allah ada seorang kakek yang dia buta, tidak bisa jalan, istrinya sudah jompo. Saya bilang, teman-teman di dapur umum, perhatikan dia sampai dia merasa kenyang dalam hidup. Kita harus berpikir seperti itu lagi berarti. Jadi kalau kita ingin mendapatkan yang kita minta kepada Allah, maka apa? Selesaikan orang-orang sekitar kita. Harus kita merasa sibuk dalam memikirkan orang-orang sekitar kita. Jangan kita sibuk bikin diri kita terus. Karena kalau kita sibuk bikin orang lain, Allah akan ringankan urusan kita semua. Itu sudah kita. Makanya apa kita semua pikirkan dalam diri kita, bagaimana kita menyelesaikan urusan orang lain dalam kehidupan kita. Makanya sering saya bilang di Ibu Walid, senyum kalianlah kebahagiaan buat kami. Orang yang tersenyum karena kontribusi kita itu kebahagiaan buat kita. Kita harus bahagia ketika orang itu tersenyum karena bahagia mendapatkan apa yang diinginkan. Nah kalau seandainya ini terjadi kepada kita semuanya, maka apa? Maka Allah akan ringankan semuanya. Jadi sebagai terakhir ya, ini saya berbicara testimoni diri saya. Dulu ketika usia saya masih 21 tahun, saya kuliah tingkat 3, maka saya memutuskan untuk menikah. Apa pertanyaan ibu saya waktu itu? Memang saya waktu itu belum punya apa-apa, belum ada gambaran mau gimana. Tapi saya bilang dalam diri saya, Allah Al-Aziz, Allah tempat kita benar-benar ini. Aja pertanyaan ibu saya apa? Kata ibu saya itu, hari mana yang cerai kawin, kan di mana banyak mau. Selalu simpurin kecil dulu, Pak. Simpurin lah dengan jelasin di mana. Ayo rumah kiwe, nah, hari masuk dari cacat, ya, ayo itu cacat, anu begang. Ayo, gardu cacat. Ayo cacat mana tenawan. Lengit, ayo lengit tengah pun tahu calik, ngaku. Kuna mau ngapung, biasanya caplok pun cici. Artinya itu apa? Itu rizku min Allah. Itu rizki dari Allah SWT. Yang penting apa? Yang penting kita ikhtiar, berdoa, berbuat baik para seluruh orang yang kita bertemu dengannya, Allah selesai urusan kita. Makanya anak kita sekalian, yang mungkin berkumpul sini, jangan pesimis. Masih panjang ke depan kalian. Masih panjang. Allah akan titipkan rezeki buat kalian. Mungkin orang tua kalian sudah meninggalkan kalian, tapi Allah akan berikan rezeki itu dari orang-orang yang dekat dengan kalian. Allah berikan kepada kita semua. Dan kita punya keyakinan seperti itu. Makanya tanamkan tadi yang beri gambaran dalam surah Luqman. Yang pertama saya tekankan, ingat, ketergantungan kita hanya kepada Allah. Seluruh yang akan kita dapatkan sudah Allah catat di luar waktu semua. Kita ketemu hari ini sudah tercatat semua. Apapun yang terjadi kepada kita sampai besok Allah sudah mencatat semua. Nggak perlu kita khawatir. Saya sering dulu menceritakan bagaimana saya membangun pesantren dari 56 kakak sekarang sudah hampir 2 hektar. Muridnya dari 12 orang sekarang sudah 700 orang. 11 tahun. Sampai masyarakat tanya, dibilang saya, ya gimana? Saya bilang, jangan kalian, saya pun bingung. Karena ini datang dari Allah SWT. Saya nggak tahu kenapa. Karena tiba-tiba Allah titipkan kepada saya melalui proses yang panjang seperti ini. Syaratnya apa? Syaratnya ketergantungan kita hanya kepada Allah. Tidak boleh kita tergantung kepada Allah. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Dulu saya ketika ada masa pesantren, ini belum beres, saya sedangkan orang tua seperti itu. Saya bilang, "Mak, tolong doakan, ini ada ini."
pasal tadi tolong perhatikan anak sekalian, kalian tidak boleh merendah diri, kalian harus punya optimisme yang luar biasa, karena karakter itu dia tabaru yang optimis dalam menghadapi kehidupan kita semuanya. Dan insya Allah dengan doa kita semuanya dan ibu bapak juga yang saat ini mungkin Allah coba dengan kekurangan, yakinilah insya Allah tidak akan pernah melepaskan rezekinya sebelum kita meninggal di dunia ini. Ngerti ya? Kalau kita sudah meninggal berarti putus dulu rezeki kita. Tapi selama kita hidup, Allah akan berikan rezeki itu pada kita. Hati-hati ya. Jangan punya pikiran kalau saya jimat, enggak. Yakini Allah akan berikan kepada kita. Selama kita masih hidup, Allah akan berikan rezeki itu kepada kita. Kecuali kalau kita meninggal hari itu, maka selesai rezeki kita. Ini perlu kita pahami semua. Ini kita perlu pahami. Makanya beberapa hal tadi ini dikenalkan kepada kita. Saya hanya mendengar dari kolega membacakan. Karena mesti terinspirasi untuk menyampaikan semuanya kepada kita semuanya. Jadi saya membahas setelah haram tadi dengan kolega, masya Allah luar biasa nih. Ini harus kita sampaikan gitu supaya paham, jangan dibacakan oleh kolega, tapi kita harus paham. Itu inti dari dua surah tadi, Luqman dan surah Al-Ma'un tadi kepada kita, walaupun belum selesai, tapi mudah-mudahan ini sebagai gambaran umum kepada kita semuanya bahwa itulah karakter mukmin dalam mengelola hatinya dan mengelola pikirannya ke depan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi tahun sakali dina 10 Muharram untuk satahun sakali nalika Allah maparingan keluasan rezeki urang dipaparinkeun sakali. Mudah-mudahan ieu janten wasilah karena tercapainya pamaksadan urang sadayana baik dunia maupun akhirat. Salayan wabil khusus pamaksadan pangresa Kahadiani. Tadi parantos dinyatakeun salah sawios tawasul ku ayana birrul walidain. Maka Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Saur Allah jalma-jalma taqwa kudu neangan wasilah tukang lantaran ayeuna. Tadi antara nu bisa dijadikan wasilah tukang lantaran nyaeta amal soleh. Maka mudah-mudahan amal soleh Pak Haji biasa kerja angkat di bumi kaya tempat maparingan ritual nasihat jangan anu nembek barang tetes jelas jur tebres. Mudah-mudahan jantan amal soleh anu jadi wasilah karena tercapai napa maksadan mantenan anak amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana wa rasulillah sallallahu amin ya rabbal alamin wa ya rabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamid hamdan ya rabbana Allah
Thank you.